ya. Itu sebabnya pada malam hari ini teman-teman, kita kembali akan mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa, bagaimana beliau yang tadinya dari iman yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda, tetapi mengalami Tuhan Yesus sehingga dia bisa mempercayai, dan setelah dia mempercayai Tuhan Yesus ada hal-hal yang terus dinyatakan yang membuat narasumber ini semakin diteguhkan bahwa tidak ada Tuhan selain Yesus Kristus. Dialah satu-satunya Tuhan, dialah satu-satunya Raja di atas segala Raja. Oke teman-teman, kita tidak berlama-lama lagi, kita akan segera dengarkan langsung dari narasumber Ibu Yeti Aryani. Selamat malam. Selamat malam Ibu Pak. Yeti. Shalom. Selamat malam ya, Pak. Apa kabar? Shalom. Baik Pak. Apa kabar Ibu? Baik. Ya. Baik Pak. Suara saya jelas ya Bu? Suara saya jelas ya? Jelas Pak. Jelas. Jelas. Ya, Ibu punya suara agak kecil soalnya. Oke, Oh, Ibu, ya. terima Pak. kasih. Ibu Yeti sudah hadir pada malam hari ini dan mau berbagi Pak. dengan kita semua bagaimana Ibu yang tadinya dengan latar belakang yang berbeda iman atau dari agama Islam, dan bagaimana Ibu mulai mengalami Tuhan. Ibu bisa ceritakan kepada kami supaya teman-teman yang ada di dalam link ini bisa dikuatkan, bisa diteguhkan, dan bisa dibawa kepada apa yang sesungguhnya yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan manusia. Dan manusia semakin banyak yang bisa pulang ke surga, karena Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan Tuhan Yesus berfirman di dalam firman-Nya bahwa dia tidak menginginkan satu orang berdosa pun binasa. Tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat menginginkan supaya semua orang masuk surga. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus terus menjangkau dari satu pribadi ke pribadi yang lain, supaya semua bisa melihat terang keselamatan. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Oke Ibu. Baik, terima kasih. Untuknya waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Yeti. Ibu boleh bersaksi mulai dari latar belakang dulu ya. Ibu dulu dari agama atau iman yang berbeda, dan bagaimana Ibu dididik di dalam keislaman bersama orang tua atau bersama dengan guru-guru pada waktu itu. Silakan Ibu Yeti. Shalom. Nama saya Ibu Yeti ya. Saya dari Muslim ya. Saya berasal dari Muslim ya. Ibu saya Palembang, bapak saya Jawa. Nah, untuk dari keluarga ibu saya terutama ya, itu kuat sekali Muslimnya. Saya dilahirkan dari kecil memang nggak terlalu ini sih, kalau untuk di keluarga biasa-biasa aja, nggak terlalu fanatik gitu ya artinya. Nah, untuk masa kecil saya biasalah ya cukup menyenangkan gitu ya. Dulu saya ingat saya waktu saya kelas SD itu, saya saya anak keempat dari 5 bersaudara. Tuh. Anak keempat dari 5 bersaudara. Ibu saya udah haji ya. Kakak juga sudah, semuanya mereka udah ini gelar, hampir dari keluarga ibu itu udah mereka berpredikat haji ya. Nah, saya dari kecil saya ibu saya nggak terlalu fanatik artinya untuk agama ya. Bahkan saya sekolah pun saya sekolah Katolik waktu itu. Saya dari Jakarta, bapak saya tugas ke Medan. Saya kira-kira kelas 6 SD ya, tahun 72 saya ke Medan. Di sana saya kelas 6. Terus saya SMP-nya saya sekolah di SMP Katolik waktu itu di Medan ya. Nah, jadi saya
bisalah apa namanya untuk apa mengerti apa namanya berdoa ini saya hafal ya, doa Bapak kami apa, saya tuh di sekolah Katolik waktu itu. Waktu masa ini saya biasa ya, saya sholat, saya ini biasa sholat apa semua, saya ngaji pun ibu saya ngajar ngaji, saya disuruh ngajar ngaji di rumah, belajar ngaji apa semua, dan saya menjalankan sholat seperti biasa ya, sampai saya apa namanya ya dewasa lah, saya belajar ngaji apa, tapi ya itu tetap karena ibu saya nyekolahnya di Katolik, mungkin karena mereka tuh pengen karena katanya disiplin, itu aja sih intinya, nggak ada bagaimana-gimana. Nah, kalau untuk ini agama di rumah tuh biasa saya diajarin ngaji, panggil guru ngaji ke rumah, terus apa namanya saya juga belajar sholat apa seperti biasa ya. Cuman pada saat apa namanya pada saat saya dewasa itu saya merasa apa ya, sepertinya merasa jenuh ya Pak. Saya merasa gimana ya, ibu saya apa namanya ibu saya apa namanya bilang kalau saya itu nggak bisa sholat ya Pak ya. Tapi padahal saya itu sesungguhnya saya sholat, saya bisa sholat gitu ya. Terus saya apa namanya belajar ngaji juga, belajar apa, bahkan saya waktu itu saya pengen apa ya, malah saya pengen punya cita-cita ya, saya pengen jadi guru ngaji dulu, itu zamannya waktu dulu lagi saya masih kecil gitu ya, saya pengen bisa baca Al-Quran ya, saya pengen banget dari kecil ya, tapi itu sulit kayaknya buat saya tuh, sulit sekali ya buat belajar apa baca Arab itu, nggak tahu saya nggak ini. Nah untuk apa namanya setelah saya dari Medan itu kan tahun 76 ya, saya berangkat 72, saya sekolah di sana itu Pak, SMP saya di sana, balik lagi ke Jakarta tahun 76, balik ke Jakarta. Nah tahun 80 saya nikah. Nah waktu saya nikah itu sama apa namanya dari keluarga, justru dari keluarga yang fanatik ya, Islam, dari Islam fanatik. Saya juga belajar ini, banyak belajar apa dari dia, masalah keislaman atau apa, semua saya belajar. Tapi ya itu tadi, saya juga kayaknya merasa sulit, buat saya tuh sulit sekali untuk bisa baca atau apa, saya nggak ini ya, saya nggak mengerti gitu. Bagi saya nggak tahu, saya susah ya. Saya nikah sama suami saya tahun 80. Saya punya anak satu dari perkawinan saya yang pertama itu Pak. Dan itu pun cuman bertahan sekitar 8 tahun ya. 8 tahun pernikahan saya cuma 8 tahun. Nah, pada saat apa namanya tahun 91 anak saya itu meninggal Pak. Dari perkawinan saya yang pertama, anak saya perempuan meninggal umur 10 tahun. Saya nikah tahun 81, dia meninggal umur 10 tahun, 91 dia meninggal. Nah, itu di saat
meninggal itu, jadi gini Pak, saya nikah tahunnya sama ya, tahunnya sama. Saya cuma apa namanya, walaupun saya udah pisah kan, anak itu bisa, kita nggak terlalu gimana ya, bisa tinggal sama saya, tinggal sama dia. Pada saat saya mau nikah itu, saya nikah Minggu. Nah itu anak saya nikah Minggu, hari Kamisnya anak saya meninggal. Anak saya meninggal, jadi saya perkawinan kedua itu tahun 91. Saya punya anak 2 ya, dari perkawinan yang kedua. Dari yang pertama, anak saya meninggal. Perkawinan kedua, saya punya anak. Nah, dari perkawinan yang kedua ini, di agama, biasa aja. Saya biasa, Pak. Saya biasa. Ya, sholat, seperti biasa lah. Saya jalaninya seperti biasa. Tapi juga itu, dulu malah saya tuh diam-diam, saya punya keinginan ya. Artinya, keinginan, karena saya sering di rumah ya. Saya merasa kehilangan anak itu, jadi saya pengen jadi ustazah. Waktu itu saya pernah kepengen sekali jadi ustazah tuh, nggak tahu, cuman di ini aja, di apa, di pikiran saya, padahal saya baca Quran aja nggak, tapi kok hati saya kepengen gitu. Bahkan saya kadang-kadang kalau nonton TV acara apa yang pergi haji tuh, apa namanya, pergi haji apa namanya, suka acara yang kelilingin haji itu apa namanya? Ya pokoknya Ka'bah, yang muterin Ka'bah itu. Saya sampai pegang-pegang TV itu Pak. Saya sampai pegang-pegang TV, saya kepengen sekali. Sampai saya berdoa, Tuhan, ya ini aku apa namanya? Allah, saya mau ini, ya Allah, saya mau sekali menginjakkan kaki ke rumahmu. Waktu itu kan Mekah ya, tanah Mekah. Saya kepengen sekali ini apa namanya, menginjak tanah Mekah itu, kepengen sekali. Nah, cuma karena perkawinan saya lagi-lagi gagal ya. Saya cuma bertahan cuma sampai 4 tahun sama suami saya yang kedua ini. Saya punya anak 2 dari suami yang kedua. Punya anak 2 cuman bertahan 4 tahun. Nah, udah saya pisah, saya sama anak-anak. Saya menikah lagi sekitar tahun 96. Saya nikah sama suami saya yang ketiga, Pak. Saya menikah dengan suami saya yang ketiga tahun 96. Saya menikah. Nah, dari pernikahan yang ketiga ini saya dapat anak 1, punya anak 1. Jadi sekarang anak saya 3, Pak. Dari kawinan yang pertama dapat, yang pertama sekali meninggal, yang kedua saya dapat 2 anak, perkawinan yang ketiga dapat 1 anak. Jadi anak saya 3, Pak, sekarang. Perkawinan yang ketiga ini, Pak, saya cuma bertahan ya sama sekitar 8 tahunan juga ya, Pak ya. Sekitar 8 tahun. Anak saya lahirnya tuh tahun 2000. Tahun 2000 saya lahir anak saya. Nah, di perkawinan saya yang ketiga ini justru yang Islamnya lebih kuat lagi, Pak. Dari mertua, dari apa ya, lebih kuat gitu. Karena mertua saya aja hampir setiap tahun mereka tuh pergi haji, haji besar, haji kecil, seininya saya, yang setahu saya nikah di sana. Mereka tuh sekeluarga haji besar, haji kecil pergi sampai ini. Sampai suatu saat saya tuh mau berangkat ya. Saya mau diberangkatkan berempat. Suami saya udah 2 kali pergi haji. Nah, pada saat mau yang ketiga kali saya udah daftar ini Pak, 4 berempat untuk saya, suami saya dan mertua saya. Udah didaftarin. Saya tiba-tiba waktu manasik itu Pak, saya nggak bisa karena anak saya sakit. Pada saat itu anak saya sakit. Anak saya dari ini apa namanya, suami saya itu waktu saya mau pergi itu saya belum ada anak dari suami yang ketiga ini ya, belum ada. Jadi anak saya yang ini dari yang kedua itu sakit.
sakit apa namanya, karena imunisasi campak kejang-kejang. Jadi sampai sekarang ini Pak, anak saya itu kejang-kejang. Sekarang udah 25 tahun usianya. Masih sampai sekarang kejang-kejang. Nah itu makanya saya kadang-kadang sulit ya, artinya saya minta maaf sama Bapak ya, waktu kemarin-kemarin saya mau kesaksian tuh sepertinya kok saya repot atau bagaimana, ya itu salah satunya kendala saya, anak saya yang satu ini yang suka kejang-kejang atau apa gimana. Nih melanjutkan cerita tadi Pak, apa namanya, yang saya mau pergi haji apa, didaftar nggak jadi sama dia. Sampai akhirnya saya pisah sama suami saya. Pisah, itu juga bertahan cuma 8 tahun ya, saya sama suami saya. Anak saya umur 3 tahun, lahir tahun 2000, tahun 2003 kita pisah. Dah, saya tinggal sama anak-anak. Pada saat itu, saya cuma tinggal sama anak-anak di Jakarta. Di Jakarta saya pindah tinggal. Nah, cerita saya tinggal sama anak-anak, Bapak mungkin tahu ya keberadaan saya seperti apa ya. Pada waktu itu saya sakit, jujur saya mungkin apa ya, stres, entah gimana ya. Saya nggak bisa tidur, Pak. Saya nggak bisa tidur. Sampai kadang saya hitung tuh, mau 5 hari, saya nggak bisa tidur. Mata saya tuh nggak bisa dipejamin, nggak bisa sama sekali, saya nggak bisa tidur ya. Sampai saya udah ketakutan, udah bagaimana. Pada saat itu kalau saya ingat-ingat, saya nggak ngerti itu anak-anak saya masih kecil-kecil sama siapa mereka ya. Saya juga nggak ngerti, padahal saya cuma sama anak-anak di situ di Jakarta, tinggal di situ. Nah, waktu itu kebetulan kalau nggak salah saya ini ada itu keponakan yang saya bilang Kathy itu telepon saya ya. Telepon dia bilang, tante mau ini ya, tante mau sembuh nggak katanya. Kalau tante mau sembuh, berarti bisa antar, doain katanya. Ya siapa sih yang nggak mau sembuh ya Pak ya? Siapa yang nggak mau sembuh? Pasti saya mau sembuh ya. Udah gitu saya pergi lah sama Kathy ya. Saya pergi ke ini, kalau nggak salah satu gereja ya. Nah di gereja itu udah saya juga masih bingung itu, saya belum pernah sama sekali saya ke ini ke gereja. Saya di sana apa namanya, pendetanya cuma bilang, saya padahal duduk di belakang, saya diam, saya nggak tahu aturan tata cara di gereja itu seperti apa, saya nggak ngerti ya. Saya diam, tapi pendeta itu bilang apa namanya, ada ibu-ibu muda datang dari jauh punya penyakit nggak bisa tidur, silakan maju ke depan katanya gitu. Sementara saya bingung, kok ini nggak ada yang maju ya. Nah, tiba-tiba saya udah memberanikan diri, saya maju ke depan. Begitu saya maju ke depan kan ada barisan itu, saya ikut, saya di tengah-tengah situ, didoain semua. Nah, pada saat itu saya juga bingung, karena saya kan masih Islam ya, waktu itu saya masih Islam, saya berdoanya bagaimana, saya bingung, saya nggak ngerti cara Kristen bagaimana doanya, tapi saya cuma minta, pada saat itu saya bilang, ya Allah, sembuhkan aku, dengan melalui dia, aku disembuhkan gitu. Saya cuma itu aja doa saya ya. Tapi saya punya keyakinan saya bakal sembuh. Ya itu, begitu saya pulang dari situ, nggak pulang langsung masih di situ, saya udah bisa artinya udah bisa tidur. Kapan saya mau tidur, saya bisa tidur. Saya bisa tidur, bisa ini ya. Udah artinya udah saya sembuh ya. Nah, itu yang saya alami pada saat itu. Nah, tapi saya diam-diam itu sebetulnya saya juga mempelajari tentang kekristenan, nggak tahu bagaimana ya. Dari dulu tuh saya tertarik, saya diam-diam saya tertarik ya. Walaupun saya sholat, nggak tahu kenapa lagi saya, mungkin karena saya ini ya belajar sekolah Katolik ya. Saya kadang-kadang kalau di gereja itu saya suka perhatiin patung Tuhan Yesus itu, saya perhatiin gitu.
Saya kadang-kadang suka dengar kata, ini manusia atau siapa. Dulu itu waktu saya masih kecil, saya kadang-kadang saya bertanya aja dalam hati saya, ini siapa? Saya bilang, kok dituhankan? Ini kan berupa manusia, kok dituhankan? Pada saat itu saya belum mengerti sama sekali. Jujur pada saat waktu saya sekolah itu, saya nggak ngerti. Dan kesininya saya makin diam-diam ya, artinya saya nggak menutup diri untuk agama apapun. Jujur saya nggak menutup diri, cuman saya mau cari kebenaran aja. Waktu itu di TV kan suka ada hari Minggu, ada agama Kristen, ada Buddha, Hindu, agama keyakinan atau apa. Itu semua saya dengar. Saya nggak menutup ini. Semua saya dengerin, semua agama. Karena apa? Saya cuma pengen tahu mana yang benar, mana yang itu aja. Dari dulu saya udah ada ketertarikan ya untuk itu ya. Nah, bahkan saya juga pernah diam-diam saya pergi ke gereja. Saya mau tahu ya, saya pergi ke gereja waktu itu. Pernah saya sempat ngunjungin, setelah saya sakit itu saya ngunjungin gereja ya, ada 3 tempat lah saya kunjungin, nggak ada satupun karena saya nggak tahu jadwalnya apa, saya belum tahu pada saat itu. Jadi saya datang udah entah harinya biasa atau apa gitu kan. Ini sama sekali kosong di gereja itu, nggak ada yang saya temuin apa-apa, nggak ada ya. Ya cuma saya merasa itu enak aja buat saya tuh, auranya tuh enak, sejuk buat saya. Itu saya senang. Walaupun saya nggak ketemu apa-apa, siapa-siapa, tapi saya merasa tenang aja pada saat itu. Ya itulah, saya pulang ke rumah. Nah, pada saat satu saat saya pernah ngalamin ya Pak, mengalami oh ya, saya tuh kalau saya diam-diam juga saya suka, saking pengen tahu ya, saya pinjam kaset itu, kaset sama mamanya, sama kakak saya. Kakak saya udah lebih dulu dia masuk Kristen ya. Jadi saya pinjam kaset A Passion of Christ kalau nggak salah itu judulnya ya. Udah lama sekali saya tuh, dari tahun berapa itu saya masih Islam, saya udah nonton film itu. Udah. Tapi saya sebetulnya nggak tahu itu siapa pemerannya, itu siapa, tokoh itu siapa, itu saya nggak ngerti. Cuman saya tertarik sama bicaranya, kata-katanya, itu aja saya kok ini ya. Bahkan saya sering ulang gitu, saya setel. Kalau ada orang datang, saya buru-buru matiin. Kalau ada apa, ntar saya nyalain lagi, saya ini. Yang ngumpet-ngumpet lah ya, karena kan tahu sendiri ya, di keluarga saya walaupun begitu tuh mereka tuh nggak mau gimana gitu. Mereka tuh udah kecewa karena kakak saya udah pindah agama aja, mereka tuh udah intinya nggak mau lagi yang lain ikut gitu loh. Jadi di rumah agak khawatir gitu. Makanya saya juga diam-diam untuk nonton itu tuh udah. Tapi terus saya diam-diam saya masih mencari-cari tahu ya tentang kekristenan seperti apa, bagaimana gitu. Nah, suatu hari ini saya pernah ngalamin ya Pak ya, ngalamin waktu saya anak-anak, saya kan nggak sama suami lagi, saya udah pisah. Jadi saya mengalami adalah saya mau klarifikasi juga ya, pernah saya kemarin di kesaksian lain, jadi karena itu udah hampir 10 tahun lebih ya, jadi ceritanya saya lupa. Rupanya begini, masalah saya yang ada awalnya gini ya, saya tinggal di situ, itu rumah kakak saya. Itu rumah kakak saya yang saya tinggalin karena saya udah pisah sama suami ya. Saya tinggal di situ, itu rumah kos-kosan. Jadi kakak saya itu nyerahin ke saya. Silakan kamu tinggal, kamu mau apa, silakan kamu tinggalin di situ ya. Nah, itu karena saya cuma sama anak-anak saya, pada saat itu anak saya masih kecil ya, kamarnya banyak ya. Akhirnya saya kosin lah itu kamar. Nah, satu saat saya punya masalah, Pak. Saya punya masalah. Saya
ada inilah ya, ambil kredit motor ya, sama saya ada tagihan dari debt collector waktu itu, katanya sekitar berapa, hampir kurang lebih 5 juta lah tagihannya gitu ya, kalau nggak salah sekitar segitu. Nah, pada saat saya bicara sama debt collector ini, adalah salah satu dari penghuni kos, Ibu W ya, Ibu Wati waktu itu. Penghuni kos Ibu Wati, saya ingat betul. Tahu-tahu dia nggak merasa bagaimana, kayak seperti pahlawan kesiangan aja. Saya ngebelakangin saya, istilahnya. Dia langsung tackle masalah saya itu tanpa seizin saya, tanpa pamit sama saya, tanpa ini. Dia ngelihat saya lagi bicara sama debt collector itu mungkin agak keras, dia langsung datang, langsung bilang, berapa ini, utangnya berapa, katanya gitu. Utangnya berapa? Langsung dia teriak anaknya, ini apa, Putri ambil uang mama 5 juta gitu. Diambilin lah uang 5 juta, langsung Pak dibayar pada saat itu. Saya sendiri jadi bengong. Sekarang Bapak bayangin, saya yang berutang, tiba-tiba dia datang, dia mau ini tackle tanpa minta izin dulu sama saya. Harus gimana? Dia nggak apa namanya, nggak pamitan lah, artinya nggak minta izin, nggak apa. Saya aja sendiri bengong ya. Akhirnya udahlah, kelar, debt collector kelar, pulang. Nah, tapi saya udah janji sama dia, saya bilang, gimana ini, saya nggak bisa bayar uang kamu, karena dia kos di tempat saya. Akhirnya kita inilah punya kesepakatan. Nih saya bilang, gimana kalau seandainya kamu uang itu, anggap aja kamu ambil 1 tahun, saya bilang, saya kasih 1 tahun deh kamu tinggal di sini, karena kan per bulannya 500.000 ya. Saya bilang, ya udah deh kamu 1 tahun di sini dengan uang itu impas gitu ya, artinya saya nggak mau berutang. Pada saat itu saya begitu, ya dia juga udah menyetujui ya, dia udah setuju. Nah artinya kan saya nggak punya utang ya. Nah akhirnya pas lewat-lewat waktu lah, yang namanya gimana gini-gini, tiba-tiba ada omongan dia yang buat saya itu kok rasanya sakit. Saya merasa sakit omongan dia. Jujur saya nggak bisa gimana ya. Pertama apa? Saya nggak minta tolong sama dia. Dia yang datang, yang nolong, yang saya nggak, intinya awalnya saya nggak minta tolong. Tapi kenapa kok dia mengeluarkan kata-kata tuh yang menurut saya pada saat itu tuh saya terluka lah. Benar-benar saya sakit hati, saya kecewa. Dan pada saat itu saya memohon, jujur, saya memohon, Tuhan, kalau aja saya bilang, saya kalau ada uang, saya timpuk, istilahnya tuh saya timpuk dia. Jadi saya tuh saking kepengen, saya balikin biar dia keluar deh dari rumah saya. Intinya seperti itu ya. Nah pada saat itu jadi saya tuh punya rasa apa, keinginan punya uang gitu ya. Pada saat itu saya pengen punya uang gitu ya. Saya sampai bilang, aduh Tuhan, mau cari uang kemana ya, 5 juta ya, udah waktu jam sekian, mau maghrib begini, saya bilang, mau maghrib begini, gitu. Ya itu saya bilang, pada saya keinginan mau cari uang 5 juta untuk ngembaliin utang saya itu sama dia. Sebetulnya kalau dihitung kos-kosan nggak berutang, tapi karena ucapan dia yang bikin saya jengkel, ya saya mau kembaliin aja, intinya gitu ya. Nah itu saya punya rasa kepengen sekali pada saat itu, saya pengen punya uang. Sore itu juga biar saya bisa balikin sama dia, saya punya keinginan. Tapi kayak seperti ada di telinga saya, sepertinya kamu cari uang, jangan lebih dari 1 jam. Dia tuh sampai bilang kayak gitu ya, di telinga saya itu aja. Ya saya nggak tahu, saya nggak berbohong sama sekali. Ya itu, yang saya bingungnya kok ada, kamu harus cari uang itu, jangan sampai 1 jam. Ya, akhirnya saya mundar-mandir, nggak tahu ya, waktu itu kok saya kayak orang mundar-mandir. Saya di teras rumah itu, saya mundar-mandir, saking saya kepengen gimana gitu ya, saya apa namanya. Nah, satu saat, karena saya merasa udah terdesak, kayak benar-benar udah terdesak, nggak tahu ya kenapa itu ya. Akhirnya saya tuh ingat,
saya ingat kata-kata apa namanya, kan saya suka sharing ya sama mamahnya Kathy ya, saya punya apa, saya sering bicara sama dia, ngobrol apa segala macam. Kadang-kadang dia kalau untuk penutup dia selalu bilang sama saya, ya udah kalau kamu ada kesulitan, gak usah pusing-pusing, kamu pegang aja jubahnya, dia bilang gitu sama saya. Kamu pegang aja jubahnya. Nah saya tuh bingung, jubah yang mana yang harus saya pegang. Jubah siapa gitu kan, saya juga nggak tahu jubah siapa gitu. Itu aja yang saya ingat pada saat itu. Nah, begitu saya duduk nih, saking saya udah lelah mondar-mandir, saya setengah jongkok di situ. Itu jam 5:30 ya, jam 5:30 maghrib, udah saatnya menjelang maghrib. Tiba-tiba itu ada sosok Tuhan Yesus berdiri di depan saya, 1 meter berdiri. Nah, yang setengah meter lagi udah di depan saya, itu jubahnya ngejuntai di depan saya. Orang saya ingat kata-kata kakak saya bilang, kalau lagi kesulitan udah pegang aja jubahnya, kan dia bilang begitu ya. Saya ngelihat jubah, pada saat itu saya nggak pikir panjang, langsung saya ambil itu. Saya tarik itu jubahnya itu, ujungnya saya tarik gitu kan. Udah gitu saya diam. Nggak ada berapa menit lah, Nah, ada telepon di kamar ya. Jadi saya kembali lagi ke kamar. Begitu kembali ke kamar, saya nggak taunya kakak saya yang punya rumah itu telepon ya. Dia bilang sama saya, halo gitu kan. Saya pikir kok saya nggak pernah dia telepon sehalus itu ya, suaranya gitu ya, sehalus itu. Biasanya kita namanya sama kakak adik ya ngobrol biasalah, langsung, oh ini kok tumben, dia bilang, halo kamu lagi apa, katanya. Enggak, saya bilang enggak lagi apa-apa. Saya bilang, emang kenapa? Saya bilang, oh kirain kamu lagi ini, apa namanya, apa sih, kirain lagi ini, apa, kalau emang, saya bilang, kamu mah enak, saya bilang gitu. Kamu mah enak, hidup kamu senang, saya bilang. Hidup kamu senang, kamu nggak perlu ini, saya bilang, kamu nggak susah, mau apa-apa, kamu susah, saya bilang, kalau saya tuh, apa namanya, terus langsung dia bilang, kamu kalau emang mau, katanya, kamu ini aja deh, kamu ke Bekasi aja deh, kamu temuin kamu apa namanya, tolong ibu di sana gitu, kamu tungguin ibu di sana, dia bilang gitu kan sama saya. Kalau kamu mau nanti saya langsung transfer, katanya gitu, 5 juta. Saya kaget itu, saya bilang gitu, kaget saya, apa namanya, nggak ada apa, kok tiba-tiba dia mau kasih saya transfer, padahal saya lagi mau cari uang ya, saya lagi mau cari uang 5 juta, tiba-tiba dia mau kasih saya. Nah itu saya yang nggak habis pikir ya, pada saat itu saya nggak ngerti. Saya bersyukur aja, saya bilang, kok ini cepat sekali ya, saya baru minta sama Tuhan, tiba-tiba ini dapat. Akhirnya sudah saya balik itu ke depan pintu ya, ke depan kamar anak saya pamitan, saya bilang sama anak saya, Ferdi, ini mama dapat uang 5 juta dari Tante Lis, kita disuruh jagain ibu ke Bekasi, saya bilang gitu kan. Ya udah terserah mama aja, anak saya bilang, terserah mama, katanya gitu, kalau mau ke Bekasi ya terserah mama aja gitu kan. Ya udah, saya udah bicara begitu sama anak saya. Nah yang lebih takut lagi, saya pas keluar dari kamar itu ya, tiba-tiba saya begitu ini pintu, saya ngelihat cahaya itu besar, sebesar rumah, yang saya tahu sebesar rumah, adanya di atas rumah di depan. Jadi rumah saya itu bukan rumah jalan mobil, bukan jalan motor, jadi gang ya, waktu itu gang kecil, gang motor. Jadi bisa bayangin kalau satu rumah ini berhadapan sama itu kan, paling jaraknya berapa meter lah ya. Itu saya lihat tuh kayak bulan tuh ada di atas rumah, duduk di atas rumah aja, itu bulan segede rumah itu.
cahaya. Saya sampai merinding, saya itu langsung bagaimana, saya bilang ini apa kiamat, saya bilang apa-apa, saya nggak tahu itu cahaya apa, saya belum mengerti itu. Pada saat itu saya belum mengerti itu apa ya. Sampai saya mau keluar dari situ, saya juga udah minggir-minggir apa gimana, saking nggak berani saya lihat itu cahayanya terang, bulat, terang sekali cahayanya, benar-benar saya nggak ngerti pada saat itu. Nah udah, karena saya udah punya uang itu kan, artinya udah saya pindahlah ke Bekasi ya, saya nemenin ibu saya di Bekasi. Tapi ya begitu lagi, intinya begitu saya di Bekasi, saya punya rasa jenuh lah ya, di sana juga punya rasa jenuh. Karena nggak, entah kenapa itu saya kok hati saya sama mereka ya, artinya yang di keluarga saya merasa nggak sejalan aja sama mereka, nggak ini aja, nggak tahu saya tuh dari dulu ya, saya nggak ini, saya bilang. Bahkan di rumah pun kan suka ada pengajian, setiap Jumat itu ada pengajian ibu-ibu di rumah. Saya boro-boro ikut, enggak, saya enggak ini apa namanya. Kadang saya duduk aja di situ, duduk, saya dengerin, saya apa enggak ini, tapi saya enggak ikut mereka duduk, tapi di tempat belakang dia gitu ya. Nah pada saat itu saya masih manggil ini ya, apa namanya, namanya guru ngaji, saya panggil guru ngaji. Nah waktu saya pindah ke Bekasi, yang anehnya itu, yang saya bilang mungkin Tuhan punya cara ya. Saya dari Jakarta, saya apa namanya, saya tuh punya niat, saya rasa saya pengennya jauh aja deh dari keluarga saya tuh, maunya nggak usah deket ya. Saya rasa jenuh, itu kenapa saya juga nggak ngerti, saya punya rasa jenuh kayak gitu ya. Nah tapi pada saat saya di Bekasi itu, pernah satu kali mamahnya Kathy itu, kakak saya, pernah ngajak saya ingat itu waktu saya masih di Bekasi, pada saat itu dia ngajak saya, dia nanya sama saya, kamu mau nggak didoain, katanya, dia bilang. Ya udah, akhirnya saya ikut dia, kalau nggak salah di semacam apa ya, tapi bukannya gereja, ada beberapa orang lah di situ ya, ada pendeta juga gitu. Jadi saya didoain sama dia, saya ke depan, biasalah. Nah itu mungkin pada saat itu saya nggak ngerti ya, pada saat saya didoain itu saya rebah, saya jatuh ya, saya jatuh. Nah waktu saya jatuh itu tiba-tiba saya merasa saya tuh ada di jalan ya. Ini nggak bohong, itu kejadian benar itu. Pada saat saya rebah, waktu didoain saya jatuh, saya rebah, saya ada di tengah-tengah seperti ilalang ya. Ini ilalang ini. Saya sendiri itu. Saya merasa saya sendiri di situ, tapi di depan saya ya, saya ini jalan, saya di tengah. Ini di depan saya ada jalan lurus, jalan itu lurus sekali itu jalan. Saya berdiri di situ. Saya berdiri, tapi saya nggak ngikutin jalan itu. Saya cuma berdiri aja ngelihat jalan itu lurus, ada jalan lurus di kiri kanannya ilalang. Cuma itu aja. Pada saat saya ngelihat, itu yang saya tahu ya. Nah, begitu saya bangun, udah selesai lah itu ya. Itu yang saya ini kunjungan pertama itu saya alamin seperti itu ya. Udah. Nah, besokan harinya kan pergi lagi ke sana lagi tuh. Kita ada kunjungan lagi, saya ikut lagi. Nah, pada saat hari kedua itu, pendeta itu nanya sama saya, apa yang saya alami kemarin gitu kan. Kita diskusi, rupanya dia nanya gitu ya. Saya ceritain gitu. Saya bilang, saya kok ada ngelihat jalan ini, saya bilang jalan lurus, saya bilang saya ada di tengah-tengah situ, ada semacam ilalang apa gimana. Nah selesai, yang saya kagetnya itu, begitu selesai bicara, kok udah selesai diskusi ya, kan ada diputar film ya, diputar kayak slide, diputar film.
itu kayaknya kok film seperti yang saya alamin ya. Itu saya merasa, itu kok gambar, kayaknya tadinya saya di situ ya. Saya seperti di situ, saya bilang. Saya seperti ada di gambar itu, persis gambar yang diputar itu saya nggak ngerti itu. Wah, pada saat itu saya nggak ngerti itu ya. Yang kedua, kunjungan kedua itu yang saya alami, kunjungan kedua. Nah, begitu saya ini apa namanya, sampai 3 kali waktu itu, 3 kali kunjungan. Ada sekitar 3 kali kunjungan waktu itu ya. Ada 3 kali kunjungan. Saya apa namanya? Nah yang ketiganya, yang ketiga juga saya rebah ya. Saya rebah, didoain, begitu saya ditopang tangan, saya rebah lagi. Nah, cuma pada saat itu saya merasa apa? Saya ada di suatu tempat ya, seperti ada di atas bebatuan ya, di atas bebatuan itu di bawahnya ada air mengalir, airnya bening sekali. Itu airnya air mancur. Saya duduk berdua dengan Kathy, keponakan saya di sana. Itu yang saya lihat pada saat saya rebah itu. Saya ada di tempat itu seperti Taman Firdaus lah, model-model kayak gitu ya. Ada air ngalir. Saya duduk berdua cerita sama dia di situ. Di tempat saya duduk itu di bawahnya ada air ngalir. Itu yang saya rasain itu, kunjungan ketiga itu. Nah, udah selesai itu. Udah itu aja yang saya tahu ya. Saya masih lagi. Nah, kakak saya waktu itu nanya sama saya kan, kamu mau dibaptis belum? Mau dibaptis nggak? Saya bilang nggak, saya belum mau ya, waktu itu masih belum mau lah, artinya saya nggak mau. Karena apa? Saya tuh merasa begini, saya kalau mau dibaptis, saya nggak mau diajak orang, intinya saya nggak mau ada yang ngajak. Saya pengen saya sendiri, kesadaran sendiri, saya mau sendiri, nggak mau ada orang ngajak, saya nggak mau. Pada saat itu saya nggak mau. Udahlah, udah lewat berapa tahun ya, udah berapa tahun kemudian. Nah, terus saya pulang, saya balik lagi karena saya punya rasa jenuh ya di Jakarta. Saya balik dari Bekasi, saya balik lagi ke Jakarta itu ya. Nah, di Jakarta sama juga, saya juga punya rasa jenuh aja. Itu saya juga nggak ngerti ya kenapa itu saya punya rasa jenuh ya di situ. Benar-benar saya ngerasa jenuh. Saya ngelihat orang rasa gimana ya, sampai saya ngelihat orang kos, ngelihat apa-apa, saya benar-benar kayak merasa sendiri aja, kayak orang nggak ini sama saya gitu ya. Saya ngelihat orang seperti itu pada saat itu ya, saya jenuh gitu ya. Sementara kakak saya juga bilang, kamu mau apa? Mau apa? Yang jadi mas suara motor. Kamu mau tinggalin, silahkan kamu tinggalin. Itu pesan kakak saya. Kamu mau jual juga silahkan. Itu kakak saya bilang gitu pada saat itu ya. Nah, kebetulan saya kok merasa jenuh aja ya. Saya merasa jenuh. Ya, bilangin dong, saya jangan begitu ya. Motor suara motor, Dimas, suara motor. Ya, saya merasa jenuh aja gitu ya. Kok saya ini aja, waktu itu saya apa namanya, saya pikir saya bosen, akhirnya saya punya niatan ya, saya jual aja nih. Itu seperti ini ya, apa ya, saya punya niat jual rumah juga, saya berucap ya Tuhan, saya bilang, Tuhan, aku mau jual rumah ini Tuhan, kalau memang kau berkenan, cepat temukan saya dengan pembelinya Tuhan. Itu kayaknya saya ngomong nggak lama ya, langsung datang ada orang pembelinya, juga nggak rewel, nggak bagaimana, cuman ya itu aja tadi, ada istrinya aja ya nanya sama saya ya, apa namanya, Ibu mau dijual emang kenapa Bu, kan enak di sini Bu, ada ini. Saya bilang enggak Bu, saya bilang saya jenuh, saya bilang nggak tahu itu di kepala saya kenapa saya beratnya punya rasa jenuh yang benar-benar nggak bisa dibilang. Pokoknya saya rasa pengen gimana, itu yang saya rasain. Padahal kalau dipikir ya gimana nggak enak.
Ya di situ saya nggak ngapa-ngapain, saya dapat uang bulanan, saya ada uang gitu ya. Tapi saya nggak mikir itu, cuman saya mikir ini kok rasa jenuh aja ngeliatin orang-orang. Saya pengen ada di kayak di suasana lain gitu. Keinginan saya seperti itu pada saat itu. Emang ibu mau kemana katanya gitu, kok ini mau dijual gitu. Ya saya bilang saya mau hijrah aja bu, bosen saya gituin. Saya tuh ngomong juga lantang ya sama ibu itu, saya lantang. Loh mau hijrah, emang hijrah gimana maksud ibu? Ya hijrah bu, saya bilang saya mau ke Bekasi, saya bilang gitu. Saya mau temenin ibu saya udah tua. Kan dari Jakarta Bekasi sama ya bu, kan hijrah itu kan pindah bu, dari Jakarta Bekasi ya hijrah, saya bilang. Pada saat itu saya taunya begitu ya, walaupun saya juga tahu hijrah tuh agama ini pindah itu, tapi saya nggak pernah berpikiran seperti itu, nggak. Yang saya tahu cuma itu aja. Itu kan saya nggak banyak apalah bicara sama dia negesin lagi, oh barangkali aja kirain mau apa katanya gitu, mungkin ya pikiran dia begitu kali, saya mau pindah agama atau apa kan. Ya udah akhirnya udah dijual lah tuh rumah ya, saya pindahlah ke Bekasi. Ya namanya punya perasa itu, tetap aja saya pindah di Bekasi walaupun ada uang hasil jual rumah tadi, sama aja yang ada itu nggak ada rasa nyaman, rasanya itu nggak tahu, hati saya kayak rasa ini ya bergejolak aja, nggak gimana. Semua kadang-kadang karena saya nggak merasa apa ya sama keluarga ya, terutama sama keluarga tuh saya nggak merasa sejalan ya, nggak merasa sepikiran gitu. Jadi saya rada ini aja. Kadang-kadang saya darah saya tuh kayak mengalir aja, bingung saya karena kayak apa gimana, saya pengennya jauh aja gitu dari mereka. Saya yang saya rasain pengennya jauh aja, nggak mau ini. Bahkan saya pikir udah deh pindah aja deh kemana kek, ke Palembang apa ke Surabaya apa kemana gitu ya, saya bilang gitu. Cuman saya balik lagi, kayaknya kalau saya pindah juga sama aja, saya bilang. Orang ini masalah perasaan kok, saya bilang gitu. Saya maunya tuh udahlah putus, nggak tahu apa yang maksud saya putus, cuman saya maunya ada ikatan yang harus diputus gitu. Pada saat itu saya punya pemikiran gitu, saya nggak tahu harus bagaimana ya. Itu aja yang saya ini nggak tahu, rasa jenuh ya. Saya punya rasa jenuh. Nah, di samping itu saya walaupun ada uang, mungkin Tuhan udah ada cara ya barangkali ya. Saya ada uang. Itu yang saya bawa uang dari Jakarta pindah ke Bekasi. Itu nggak ada setahun habis yang hilang, yang apa nggak ada, saya nyisa apa-apa nggak ada apa. Motor dari 4 tinggal sampai yang 1, sampai anak saya bilang, mah udah nih ini udah nggak ini lagi mah, kayaknya uang itu nggak ini ya, kalau di Islam bilang kayaknya nggak berkah katanya, dia bilang gitu. Udah mah udah habis katanya gitu. Iya bener-bener itu apa namanya, yang ATM saya hilang, KTP saya hilang, bayangin semua hilang, semua pas saya hilang, apa hilang, pokoknya saya pada saat itu sering kehilangan, nanti yang hilang ATM, yang hilang ini, sampai saya pergi ke kolam renang juga tas saya hilang. Saya kadang bingung ya, sampai saya kadang-kadang udah habis ini, terus saya apa namanya mau daftarin anak saya sekolah juga sampai udah telat ya. Itu saya udah gimana ya, rasanya udah bener-bener itu kayaknya udah di dalam posisi saya yang udah pasrah, udah nggak kuat gitu ya. Sampai saya jujur saya nangis di dapur itu, saya udah guling-gulingan. Sampai orang ngeliatin saya udah kayak anak-anak, saya udah masa bodoh. Saya bilang, Tuhan kau tega amat sih, saya bilang kok hidup saya kayak begini Tuhan, saya bilang saya udah pasrah, udah nggak tahu Tuhan kok saya dibikin begini. Saya kadang-kadang nggak ngerti, saya juga nggak tahu gimana ya. Saya nangis itu guling-gulingan, saya teriak-teriak, saya nggak sanggup, saya mau mati. Saya bilang saya udah nggak sanggup lagi, saya udah nyerah, saya bilang gitu. Itu saya alamin ya kayak gitu ya. Nah sampai apa namanya, pada saat itu saya juga masih belajar ini ya, belajar ngaji tuh,
malam masih saya sholat. Saya masih sholat, masih ini, masih ngaji itu ya. Masih di situ tuh masih belajar ngaji saya. Nah, satu saat saya yang jenuh itu saya nggak bisa hilang ya. Saya punya keinginan ya, karena sampai di rumah tuh ada pengajian, kumpul-kumpul pengajian, itu kakak ipar saya bilang sini, kamu sini. Enggak, saya enggak ikut mereka, enggak. Saya bilang, padahal saya waktu itu saya sholat bener, saya ngaji, saya ikut ngaji sendiri. Mereka enggak tahu saya belajar ngaji. Tapi ada pengajian, enggak tahu saya bawaannya malas aja ya, kumpul-kumpul di situ. Karena saya pengennya tuh belajar sendiri, apa ini itu saya enggak mau. Padahal ada kumpul-kumpul lah, setiap pengajian kan tahu sendiri kita sedikitnya 15 orang di rumah tuh datang. Paling saya udah di kamar aja sendiri, nggak ini. Nah, selesai bubar itu saya belajar ngaji, guru ngaji datang apa gimana udah. Nah, satu saat saya tuh ini ya, saya yang punya rasa jenuh benar-benar. Saya bilang ini rasanya saya nggak bisa nih seperti ini ya, saya bilang. Karena apa? Saya sholat juga kok kayaknya gini, saya belajar, saya pengen padahal belajar ngaji itu bisa biar bisa baca Quran ya. Saya pengen bisa lancar baca Quran, dah nanti saya pengen jadi ustazah, saya ceramah, saya senang, saya pengen ceramah tadinya begitu, tapi nggak tahu ya, saya suka ini, saya nggak apa namanya, saya tuh sholat, saya kalau untuk bacaan hafal, saya hafal bacaan semua ayat-ayat hafal, ayat kursi, al-falaq, qul apa semua saya hafal, pokoknya apa saya ini, yaitu yang intinya keluarga saya nggak ada yang tahu kalau saya tuh sholat. Saya sholat nggak mau ada orang tahu di rumah. Saya nggak pernah. Kan mereka bingung, disangkanya saya nggak pernah sholat. Katanya, kamu, ibu saya sampai bilang, kamu kalau mau hidup senang, kamu sholat. Gitu ibu saya bilang. Dalam hati saya emang mesti laporan kalau saya mau sholat, Bu. Saya mau sholat ya. Saya enggak. Saya kunci pintu. Nggak ada yang tahu. Saya punya sejadah, punya apa juga saya simpen rapih. Saya nyimpennya rapi. Nggak ada yang tahu. Saya ngambil wudhu apa. Nggak ada yang tahu. Nggak sampai bahasa apa gimana. Saya belajar. Bukannya nggak belajar, saya belajar. Nah itu tadi udah. Tapi ya itu tadi. Udah sampai saya kadang sholat, ini udah rakaat apa semua saya rapi-rapihin, saya begini sampai saya pengen sampai 5 waktu itu saya kerjain. Saya pengen sampai yang namanya 5 waktu. Subuh, lohor, asar, maghrib, isya semua saya pengen ini nih. Tetap aja rasanya kok kayak begini ya, saya bilang gitu. Kok kayak nggak ada yang ini. Saya merasa ini kayak saya sendiri aja ya. Saya merasa kayak saya sendiri kok nggak ada kontak gitu ya, nggak ada yang ini gitu. Lama-lama kok begini amat ya, saya merasa jenuh aja, saya bilang gitu. Akhirnya saya tuh apa namanya kepengen gitu ya, saya ke gereja ya, saya pengen. Nah sekali waktu saya tuh ini sama anak saya ngomong sama anak saya kan, saya bilang, kamu tuh Islam ya, kamu sholat, saya bilang, kamu harus rajin sholat gitu. Kalau mama sih bukan apa-apa, mama bosan, mama bilang gitu, kamu kan udah besar, boleh nggak kalau mama ke gereja? Saya sambil setengah bercanda ya, saya ngomong kayak begitu sama mereka. Itu dua-dua anak-anak saya ngomong di depan anak-anak saya ini, saya bilang, kamu udah dewasa ya, mama nih pengen ini gitu. Mama mau sholat tapi mama nggak bisa, mama jenuh rasanya. Tapi mama kan harus ini, harus punya Tuhan. Mama pengen sholat, mama gimana gitu ya. Gimana kalau mama ke gereja, kamu merasa marah nggak kalau misalnya? Ya udah terserah mama aja. Itu yang jawaban anak-anak kayak begitu, terserah mama aja. Bener nih nggak apa-apa, saya bilang gitu. Ya nggak apa-apa kalau emang mama merasa mau ke sana, ya pergi aja gitu. Aduh saya kok bersyukur ya, karena udah diizinin sama mereka. Ya itulah udah, akhirnya saya senang ya.
karena udah diizinin, besok pas ininya hari Minggu tuh saya ini apa namanya ke gereja lah ya. Nah saya bilang sama Katy, saya bilang saya nih mau diminta tolong, saya sharing sama Katy, saya pengen dibaptis nih gimana. Saya pikir kan namanya masuk Kristen tuh kayak masuk Islam ya, gampang gitu, cuma baca kalimat syahadat selesai gitu ya. Ternyata enggak, kata dia suruh tante harus belajar dulu gitu, belajar baca Alkitab katanya gitu kan. Udah dipanggil lah itu apa namanya pendeta ya, kunjungan ke rumah 3 kali ya. Tapi sebelum saya kunjungan apa namanya 3 kali itu, pada saat hari Minggu sebelum ini datang, saya tuh ke gereja pagi-pagi. Saya ke gereja pertama kali, saya ke gereja sama anak-anak saya tuh, sama anak saya yang sakit itu, saya jalan kaki ya ke sana, saya jalan kaki ke sana. Saya rasanya tuh karena anak saya udah ngizinin, saya juga udah merasa enak aja gitu ya, mau ke gereja nggak ada yang ngalangin. Saya tuh di sana depan pintu saya berdoa, Tuhan, saya bilang gitu, aku mau ke rumahmu Tuhan, semoga ada kebahagiaan di balik ini Tuhan, Engkau berikan padaku. Itu aja, saya cuma berdoa itu aja. Bayangin saya nggak punya uang, saya cuma punya uang 25.000 ya, itu saya berharap itu aja ya. Semoga aku mendapat kebahagiaan, saya bilang gitu kan. Nah udah selesai ini apa namanya, ini saya pulang, ya tahu namanya ini ya, saya rasanya kalau pulang ini paling uang segini cuma buat makan aja, urusannya makan lagi, saya bosan lah intinya. Akhirnya saya pulang lah ke rumah ibu saya pengen nyenengin hati aja, saya pengen nyenengin diri gitu, mau pinjam mobil saya sama ibu saya. Waktu itu saya pinjam mobil, saya bilang sama ibu saya, pinjam ya Bu mobil, saya mau ini, saya bilang saya mau ada perlu, saya bilang kamu mau kemana, saya bilang adalah perlu, saya bilang. Nah itu pada saat saya pinjam mobil itu, saya cuma balik lagi ke rumah saya, saya ajak anak saya, saya ajak anak saya bawa ke tempat ibu saya bilang sama dia, kamu nanti kalau ada ini bilang aja ya, kamu tinggal di ibu. Nah, bilang aja mama pergi, saya bilang gitu, mama pergi ke pasar Bekasi gitu ya. Saya bilang kalau ada yang nanya mama pergi ke pasar Bekasi. Udah saya pesan begitu, padahal saya nggak kemana-mana. Karena apa, bensin itu cuma sedikit, saya nggak punya uang, bensin cuma sedikit ya. Akhirnya udah saya cuma parkir di situ, di samping masjid, saya parkir di situ, saya cuma denger lagu. Nggak lama anak saya telepon, mama mama itu mobil mau dipakai, mama di mana katanya gitu. Kan tadi mama bilang mama di pasar Bekasi, mama bilang gitu, mama di pasar Bekasi. Ya udah, akhirnya udah ditutup, udah saya setel lagi lagu. Nggak lama telepon lagi, apa namanya, rupanya teman saya telepon. Ini teman saya nih pernah loh, dia ngecewain saya, bener-bener saya kecewa sama dia. Kira-kira sebulan pas 2 bulan yang lalu, tiba-tiba dia telepon kayak orang tergesa-gesa gitu ya, ngomong katanya gini, halo ini si Eti ya? Iya kenapa? Saya bilang emang ada apa? Saya bilang gitu. Enggak, tolong ya kita ketemuan ya katanya. Saya semalam gue dimimpiin katanya gitu. Gue harus ketemuin lo, gak boleh lewat 1 jam, gue harus ketemu sama lo ya. Sekarang gitu. Kenapa sih, saya bilang, kok kayak orang tergesa-gesa ya, saya bilang gitu. Emang kenapa? Udah deh pokoknya ntar aja ceritanya deh, katanya. Ini harus ketemu dulu gitu. Ya udah, akhirnya saya janjian lah ini sama dia. Di satu tempat ya, saya janjian sama dia. Ya udah jalan-jalan keliling, makan apa semua. Akhirnya saya pulang, anterin dia pulang ya. Begitu saya anterin pulang, nggak taunya apa, rumahnya itu di pasar Bekasi ya. Padahal tadi saya ngucap di pasar
Mama ke pasar Bekasi, saya nggak tahu tiba-tiba kok saya harus ke situ, jalan ke situ, saya nggak ngerti ya. Nah itulah pada saat makan-makan ya biasa ya, kita kan posting apa ini foto kita sama rame-rame, rupanya ada sambutan teman yang lain juga melihat kita foto-foto makan-makan apa mereka, ya kamu ini ke rumah dong besok gini-gini katanya gitu. Dia janjiin kamu hari Kamis datang ya, ntar saya ini pokoknya saya undang kamu deh, kamu harus datang gitu. Tadinya saya pikir malah dia ngundang saya itu tak ada acara sunatan anaknya atau apa gitu ya. Nggak taunya itu dia bikin masakan bener-bener kayak orang pesta cuma buat ngundang saya, Kita di Pak ini manggil teman kira-kira 10 orang ya, makan-makan lah di situ. Itu ada sekitar 3 orang ya. Jadi setiap minggu saya pergi tuh undangan, nanti satu ngundang saya, ini ngundang saya kayak dijamu lah sama dia kayak ini. Nah itu pada saat saya pulang, yang tadinya saya berangkat ke gereja cuma bawa uang 25.000, pulang uang saya utuh. Teman saya ngasih ke anak saya 25.000. Jadi ya mungkin saya juga belum tahu ya, pada saat itu saya belum mengerti ya Tuhan gimana, saya belum tahu lah. Yaitu saya berdoa, saya ke gereja, saya bilang mudah-mudahan ada kebahagiaan di balik ini. Rupanya saya diajak jalan-jalan, saya nggak punya uang, coba bayangin bagaimana baiknya Tuhan ya. Nggak punya uang, saya bisa keliling kemana-kemana, makan apa segala, karaoke apa. Pulang uang saya utuh, itu yang saya alamin, saya bingung ya. Udah pas malam, selesai itu malam anak saya tidur, saya biasalah main komputer, saya buka YouTube ya. Begitu saya buka YouTube, tiba-tiba ada ini, saya pengen tahu kekristenan itu, nggak tahu, saya selalu aja ingin tahu, saya bilang apa sih sebetulnya ya khotbah dari ini kekristenan tuh kayak apa ya, seperti apa gitu. Saya buka ya, waktu itu saya pernah buka ya, saya buka itu ini apa namanya, Philip Mantovan, ya itu pendeta itu. Ya, suaranya dikecilin nih Mas, bilangin apa namanya, Philip Mantovan ya kalau nggak salah itu pendetanya. Nah temanya kekhawatiran hidup. Wah ini kok tema ini kok persis banget seperti yang saya alamin ya, saya tuh ini banget tersentuh ya, artinya kok ini ya, saya bilang gitu, kok mengena banget seperti kehidupan saya bilang gitu kan. Udah saya ini yang saya tahu ini isinya tuh anakku, janganlah engkau takut akan hidupmu gitu, akan apa yang engkau makan, dengan apa yang engkau pakai gitu. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan katanya? Bukankah tubuh itu lebih penting dari pakaian? Itu aja saya tahu, sampai saya udah semua saya ini ya, udah saya pelajarin ya. Nah tiba-tiba saya ini apa namanya, lihat itu surat ya, ada surat kasih di situ. Saya pikir ini apa ya, surat kasih. Isinya pas saya buka itu katanya, Tuhan apa, anakku, aku tahu engkau sedang duduk atau berdiri katanya. Jalanmu pun aku tahu, bahkan rambutmu pun telah aku hitung. Itu pas di situ saya nggak tahu kenapa saya merasa ini mata saya yang tadinya saya buta ya, rasanya saya melek. Dengar bacaan itu rasanya ini kali ya, ini baru Tuhan, ini namanya, ini kayaknya Tuhan yang saya temuin. Itu aja yang saya rasain, ini benar-benar ini baru Tuhan. Saya bilang ini Tuhan, saya bilang nggak ada ini. Saya bilang saya mau dibaptis, saya bilang pokoknya saya mau dibaptis, saya nggak mau lama-lama, saya bilang saya nggak mau lama-lama. Karena apa? Saya pernah ke gereja dibilang harus setahun lagi, aduh rasanya saya nggak bisa, bukan nggak bisa apa ya, saya itu keluar itu
karena anak saya yang sakit tadi, karena sewaktu-waktu bisa kejang walaupun udah 25 tahun umurnya. Jadi saya tuh kemana harus saya tenteng, mau kemana saya ini, saya nggak pernah ninggalin. Ya itu saya bilang saya nggak pernah kemana-mana, saya nggak bisa ninggalin anak saya. Karena pertama saya udah ditinggal sama anak saya yang perempuan, yang perkawinan saya pertama, jadi saya udah nggak mau lagi kehilangan, jadi saya nggak bisa apa-apa. Ini anak saya sakit, ya itu ya. Jadi saya apa namanya apa tadi saya nggak merasa ini ya kehilangan itu aja karena anak saya sakit gitu. Nah begitu saya baca itu kok rasanya saya pengen banget, saya pengen buru-buru aja, nggak mau deh sampai setahun saya nggak ngerti kalau harus belajar Alkitab. Nah itu tadi saya di ini saya telepon sama Kathy, saya bicara sama dia, akhirnya dia bilang ya udah tante panggil ini aja, nanti dipanggilin pendeta katanya. Adalah sekitar 3 kali kunjungan ya, 3 kali kunjungan ke rumah, datang 3 kali. Pada saat pertama itu kunjungan benar ya, maksud artinya datang. Ya saya tuh jujur aja saya apa sebetulnya ya saya malu ya mau didatengin, saya malu. Pertama jamnya jam 1, jamnya ada yang nagih di rumah, ada yang nagih, jujur saya malu banget pada saat itu, saya malu benar-benar. Saya pikir ini gimana ya kalau ini datang ini begini, jadi pikiran saya masih inilah cabang-cabang ya waktu itu. Ya udah belajar, udah baca Alkitab ini itu, tapi kok yang herannya ya itulah yang dibilang Tuhan Yesus baik itu yang kayak gitu ya. Kita ini aja langsung itu nggak ada yang datang lagi, nggak ada yang apa, nggak ada yang anak-anak nggak main yang biasanya hari-hari teriak ini itu, ini kok sepi, nggak ada, sampai udah bener-bener hikmat banget. Iya nggak ada orang, nggak ada siapa, jadi kita belajarnya tenang, enak. Itu ya kayak begitu ya, sampai berapa kali kunjungan lah, sampai 3 kali ya, 3 kali kunjungan. Nah pada saat saya ini apa namanya mau ini apa yang ketiga kali, saya merasa ada halangan ya, karena ada temannya Kathy, teman kakak saya yang di Tebet itu, teman anaknya datang ke rumah. Saya bilang, kamu mau apa ya? Saya bilang gitu, kamu mau apa? Oh saya Katolik katanya, saya mau masuk Kristen, jadi kita janjian katanya di sini, suruh ke rumah tante, kita mau belajar sama-sama. Ya udah saya bilang nggak apa-apa gitu ya. Ya itu tadi karena ini, saya udah bilang Pak, ini kan udah terakhir udah 3 kali. Artinya minggu besok kita ini kan Pak, kita dibaptis. Saya maunya dibaptis aja itu benar-benar. Semenjak saya baca surat kasih itu, yang namanya mata saya udah sampai ini, saya pengennya hari itu juga kalau bisa di apa namanya, di baptis ya. Apa namanya? Tapi karena ini apa lama gitu ya. Akhirnya pas saya ngomong ini Pak nanti minggu ya dibaptis ya Pak ya, tolong ya ini. Ya udah Ibu nanti siap-siap aja gitu ya. Nanti saya telepon katanya Ibu. Tolong deh katanya gitu. Nah tiba waktu itu hari Rabu dia pendetanya telepon saya. Kok tahu-tahu nggak jadi, batal. Aduh saya kecewa banget ya. Benar-benar saya merasa kecewa sekali saya. Saya bilang kenapa ini harus ini lagi, harus ditunda lagi, harus lagi ini. Padahal saya udah benar-benar udah pengennya tuh udah dibaptis gitu ya. Akhirnya ya udah deh, tolong deh Pak, saya nggak mau ini deh, saya nggak mau sama dia deh, saya sendiri deh Pak, saya tolong deh gimana caranya biar saya bisa dibaptis Pak, saya bilang gitu. Ya udah Ibu kalau emang bener Ibu mau ya, nanti saya calling lagi deh Ibu. Mudah-mudahan bisa Ibu sendiri gitu ya. Udah Pak, tolong ya katanya. Nah ya udah itu selesai saya ini nggak lama besoknya langsung telepon, datanya langsung tuh, oh ya Bu, Ibu bisa katanya, Ibu bisa dibaptis nanti hari Minggu katanya, Ibu siap? Ya siap Pak, saya siap, saya bilang gitu, saya siap.
ini Bu, saya kasih alamat, Ibu datang segini jam sekian sekian gitu kan, dia bilang gitu. Ya udah saya ini ya. Nah, namanya saya saat itu memang benar-benar saya nggak apa ya, nggak kerja ya, nggak kerja, nggak ada yang kerja, anak saya nggak kerja, ini saya nggak kerja, saya pernah saya kerja, jadi saya kerja di sopir, saya jadi supir ya, saya kerja di yayasan yatim piatu. Yayasan Yatim Piatu, udah hampir setahun lah. Tapi saya kerjanya karena bos saya juga baik ya. Kalau saya mau kerja saya datang, kalau enggak saya enggak ini kayak part time lah kayak gitu ya. Tapi semenjak saya hampir 3 bulan saya tuh kenceng banget saya pengen dibaptis itu saya nggak pernah masuk kerja. Selama saya habis dari ini tuh udah nggak pernah kerja lagi, nggak pernah masuk gitu ya. Intinya nggak masuk sampai saya pengen dibaptis tuh adalah berapa bulan saya nggak pernah kerja gitu ya, nggak pernah datang gitu. Nah pas saya ini selesai udah dibaptis tuh, udahlah saya ini diantar sama anak saya kan, diama-ama sama teman anak saya, diantar sama teman anak saya. Padahal saya lagi nggak ada uang, nggak ada gimana. Jujur kalau saya boleh jujur ya, itu pun saya minta ongkos sama mamanya Kathy, itu saya ditransfer, saya bilang tolong dong saya perlu uang, saya bilang saya ada mau pergi, saya nggak bilang sama dia, saya bilang saya minta uang deh, saya bilang buat ini, ditransfer 100.000 orang, saya bilang buat jajan aja gitu, saya nggak bilang sama dia gimana. Udah ditransfer 100.000 sama dia, bayangin namanya ATM-nya nol, nggak ada ini ya. Itu pun nggak bisa diambil 100, nggak bisa, cuma 50.000 yang bisa diambil, yang sisanya tinggal karena ada potongan ya. Akhirnya uang 50 itulah saya tinggalin di rumah 20.000, yang 30.000 saya buat ongkos. Nah diantarin sama anak saya, teman anak saya kasih dia 10.000 pulang, yang 20 saya buat itu. Nah akhirnya saya dibaptis lah di sana. Saya dibaptis Islam. Saya dibaptis Islam di sana. Benar-benar saya tuh rasanya plong ya. Puji Tuhan saya merasa plong. Rasa benar-benar udah. Kayaknya halangan apa ini udah saya ingin. Udah saya benar-benar saya merasa senang. Saya merasa rasanya pada saat habis saya dibaptis itu saya bangga. Bangga banget. Nggak tahu gimana. Saya bangga banget beneran. Kayak saya punya predikat apa nggak tahu, saya rasa bangga aja, nggak tahu saya bangga. Ini yang saya beban saya nggak ada, walaupun saya nggak punya uang, saya nggak merasa bagaimana, saya enak aja pokoknya saya jalanin hidup enak aja. Nah pada saat saya ini kan ini selesai dibaptis ya, saya cerita selesai dibaptis ya, saya kerja lagi karena saya nggak punya uang ya, akhirnya saya kerja lagi ya, saya masuklah kerja mana sekali 2 kali saya masuk kerja. Pada saat itu saya masih bingung juga ya, saya mau masuk itu saya masih bingung, saya bilang ini kira-kira kalau saya masuk, sementara waktu saya sebelum itu kan saya masih pakai ini loh, pakai apa namanya, apa sih namanya, bukan apa ya, apa sih yang kerudung itu, saya pakai itu waktu itu tuh, dulu saya pakai itu. Saya bilang sementara saya udah dibaptis ya, gimana ya, saya bilang apa pakai apa enggak ya. Tapi karena saya merasa ini udah, saya bilang bodo amat, saya nggak mau ini, saya udah dibaptis kok, ngapain lagi saya pakai kerudung, udah saya buka aja, saya nggak pakai kerudung lagi kan ya. Nah pada saat saya ini di sana, mereka juga nggak inilah apa namanya, nggak ada bicara, nggak nanya sama saya juga, nggak bagaimana, mereka juga pada diam lah, nggak nanya kok nggak pakai ini ya, ini apa sih namanya, kok saya lupa ya, kerudung itu loh yang biasa dipakai. Nggak ada yang nanya, itu saya bingung sampai 2-3 kali, mau seminggu lah saya kerja. Itu kagetnya saya, tiba-tiba saya dipanggil sama bos saya dipanggil, saya diajak bicara sama dia nanya sama saya, mau nanya katanya, dengar-dengar kamu udah ke gereja ya. Saya lantang itu ngomong, saya bilang iya Bu,
Saya udah dibaptis, saya bilang, saya nggak malu, saya nggak takut ngomong. Bener, saya ngomong sama ibu bos saya. Dalam hati saya mau dipecat juga saya nggak apa-apa. Saya bangga waktu itu saya jawab, saya nggak malu, nggak bagaimana. Bos saya nanya, kamu udah katanya masuk Kristen ya, katanya kamu dikasih uang, bahkan dibilang begitu. Dengar-dengar kamu dibaptis ya, dikasih uang. Itu kata bos saya. Bahkan kemarin-kemarin ini ada teman saya lama telepon saya. Ini yang saya masuk Kristen 3 tahun ini udah santer kemana-mana katanya. Saya dibaptis dikasih uang 200 juta dari gereja. Itu yang saya dengar kabar kemarin dari teman saya. Saya bilang, amin, puji Tuhan, amin. Saya gituin aja. Mereka nggak tahu bagaimana sulitnya masuk Kristen itu seperti apa. Mereka nggak tahu. Tapi saya, ya puji Tuhan, saya bilang amin. Saya gituin aja. Saya nggak balas apa-apa. Mereka bilang, oh, kamu masuk Kristen cuma karena uang 200 juta. Nggak apa-apa, amin. Saya bilang, nah itu balik lagi saya tadi ya, bos saya nanya, kamu ini masuk Kristen nggak mikir katanya gitu. Kamu nggak kasihan sama orang tua kamu katanya gitu. Bos saya bilang gitu. Kasihan kenapa, Bu? Ya kan kasihan lah orang kalau di Islam kan artinya tuh orang tua kalau anaknya ini pindah agama, dosanya akan gimana gitu ya. Itu yang menurut mereka tuh seperti itu ya. Nah, saya bilang, lah bukannya dosa ditanggung sendiri-sendiri, Bu, masing-masing. Saya bilang, kok bisa aja kamu kayak begitu, katanya gitu. Berarti kamu anak durhaka, gini lah, macam-macam. Sampai bos saya sendiri aja bilang, saya pun baru tahu di situ. Artinya, ya udahlah, saya ini. Rupanya saya yang ngasih tahu, apa namanya, saya Kristen itu, abang saya sendiri ceritain di tempat kerja bahwa saya udah masuk Kristen. Intinya supaya saya diberhentiin. Memang pada saat itu juga saya nggak boleh lagi kerja sama bos saya. Bahkan bos saya bilang, kamu udah nggak layak lagi di sini. Kamu mending minta kerjaan aja di gereja, katanya gitu. Karena di sini kan Islam, katanya. Oh ya Bu, nggak apa-apa. Saya bilang, saya berterima kasih. Saya bilang, karena kemarin-kemarin Ibu udah nerima saya. Nggak apa-apa Bu, saya ini, saya bilang gitu. Ibu bu ini apa, bos saya malah bilang, kecuali kalau kamu masih mau balik lagi ini ya nggak apa-apa Ibu terima. Oh nggak Bu, maaf ya Bu, saya bilang nggak apa-apa, saya bilang nggak masalah kok, saya bilang saya nggak ini, saya bilang gitu. Ya udah intinya begitu. Jadi artinya saya itulah, saya masuk Kristen ya begitu, bukannya gampang ya, artinya sulit ya. Saya dikucilkan dari orang tua, bahkan saya diusir, di apa, sampai tempat kerjaan saya pun didatengin sama kakak saya, biar saya berhenti kerja ya. Sampai sebegitunya waktu itu saya berhentilah kerja. Buat saya pikir itu tempat kerja yang saya merasa nyaman, karena apa? Buat saya terlalu baik ya. Kapan saya mau datang, kapan saya mau ini, kayaknya nggak ada lagi tempat yang semudah itu. Karena saya bisa ninggalin anak. Bos saya tahu, saya ajak ke rumah saya punya kendala seperti ini, saya punya ini Bu, anak saya begini-begini. Jadi bos saya udah tahu keadaan saya, ya, apapun dia mau memaklumi gitu ya. Kapan saya pulang, kapan saya datang, apa bagaimana. Mungkin kalau tempat lain ya saya nggak tahu ya. Itu aja, cuman saya pikir ya kakak saya sendiri ngelaporin kalau saya udah dibaptis. Jadi saya intinya dipecat lah dari pekerjaan itu ya. Tadinya saya ikut jadi supir, saya udah nggak sama sekali. Ya udah, saya udah berbulan-bulan ya nggak ada yang kerja, anak saya nggak kerja, saya nggak kerja. Itu yang namanya makan udah, saya jadi pengusaha. Saya usaha jual beli. Apa yang saya bisa jual, saya jual. Dari baju, apa, semua yang bisa jadi duit buat makan saya jual. Semua. Sampai saya jadi pemulung. Benar, saya ngalamin jadi pemulung. Saya jual besi, saya ini. Tapi saya nggak merasa bagaimana, nggak. Saya nggak merasa, saya bangga aja. Karena saya udah, beban saya jauh dari keluarga, saya udah
udah saya rasain ya, udah putus, artinya itu saya udah lega, saya udah beban saya hilang. Walaupun saya nggak ini ya, puji Tuhan, saya nggak merasa bagaimana ya. Tuhan baik sama saya, Tuhan baik. Tuhan baik, iya. Yang saya rasain itu aja. Saya bangga, bener saya bangga. Masuk Kristen saya bangga. Yang dibilang kasih mula-mula, ya bener-bener saya, bener. Saya nggak punya apa-apa. Saya sama keluarga bahkan kakak saya ngusir saya nggak ditegur, apa semua itu saya alamin, semua saya alamin. Gimana? Saya alamin. Saya apa namanya sampai makan apapun benar-benar ya namanya ini nggak ada yang kerja, nggak ada yang kerja. Ya itulah. Tapi namanya Tuhan Yesus itu baik ya. Dia nggak akan meninggalkan umatnya sedetik pun nggak. Dia baik. Apa yang kita minta pasti diberi. Apa yang kita minta pasti Tuhan beri ya. Saya makan, saya jual apa yang bisa saya jual saya ini. Saya mau kerja kemana pada saat itu anak saya nggak kerja, saya juga nggak kerja. Jadi satu saat saya pernah sampai saya berutang ikan. Saya ikan udang, saya berutang 50.000 waktu itu ya. Saya pernah itu berutang. Nah, saya kalau ada uang minyak bisa, beli 5.000 bisa, tapi karena 1.000 aja saya nggak punya uang. Bener-bener saya nggak punya minyak. Nggak punya minyak sama sekali, sampai yang namanya minyak bekas saya nggak ada. Saya bingung itu ikan saya mau diapain, saya nggak ngerti mau diapain ya, mau dikasih garam apa mau diapa gitu ya, apa direbus aja diapa gitu, nggak punya bumbu, nggak punya apa. Saya bilang, akhirnya udah waktu mau makan siang, saya cuma duduk, saya bergumam aja, saya bilang, Tuhan, saya nggak punya minyak Tuhan, saya mau masak, saya nggak punya minyak Tuhan. Waktu itu saya cuma bahasa saya seperti itu aja. Saya bilang, Tuhan, saya nggak punya minyak Tuhan, saya punya ini. Saya bilang, aduh, kok ini begini ya? Aduh. Halo, barangkali aja saya bilang ada, halo, barangkali aja ada ini ya, saya bilang ada orang nyasar ya, saya bilang, datang, saya bilang, saya yakin lah bagi Tuhan nggak ada yang nggak mungkin. Pada saat itu tuh saya cuman berucap begitu aja, udah saya pindah tempat. Nah, tiba-tiba cuman berapa menit lah, 5 menitan nggak ada ya rasanya, ada yang ketok pintu. Halo, ini buka katanya gitu, buka. Begitu saya buka pintu itu saya kaget ya, itu yang namanya sopir datang, itu bawa minyak di panggulnya begini kayak pamer gitu ya. Iya, panggulnya begini, minyak didekep sama dia. Pas depan pintu, bayangin saya buka pintu, dia berdiri di depan ini, saya bilang, Tuhan, barusan saya minta minyak, Tuhan. Ini di depan saya, nggak ada berapa menit, langsung Tuhan kasih. Itu saya rasanya gimana ya? Itu nggak tahu lah, saya nggak bisa bilang. Saya bersyukur ya, Tuhan tuh baik. Saya cuma minta ini, ya itulah. Saya kalau seandainya apa kita minta, Tuhan akan memberi lebih dari apa yang kita pakai. Itu yang saya tahu itu. Tuhan selalu begitu. Tuhan baik. Tuhan Yesus baik. Kalau kita meminta Tuhan Yesus, Tuhan pasti akan memberi lebih dari apa yang kita pakai. Bayangin saya cuma butuh minyak sedikit, tapi itu dibawa minyaknya sampai berapa banyak, itu sampai didekap dia begini. Saya sendiri bingung ya. Itu banyak itu di mobil, tolong deh bantu deh, ada beras apa semuanya. Itu pertama kali kakak saya ngasih saya, yang tadinya dia ngusir, dia apa semuanya, saya di apalah, nggak di apa gitu, tegur. Pokoknya udah saya di seperti apalah, kalau ngelihat saya udah mau lihat, kayaknya mau diludain. Pernah saya diludain, malah bener saya pernah diludain. Sampai gimana lah, udah ngata-ngatain saya. Dia bilang udah miskin katanya, sombong, pakai ngikut Tuhan Yesus katanya. Udah miskin katanya, belagu kayak ikut Tuhan Yesus. Saya cuma amin aja. Masalahnya kalau untuk dibilang hidup miskin,
dari dulu saya miskin, tapi saya artinya nggak ngebohong lah, bukannya nggak ini ya. Dari dulu gue miskin, saya ngalamin nih miskin apa itu saya ngalamin. Tapi saya juga pernah senang juga waktu ada suami, saya pernah senang. Tapi yang saya cari itu bukannya harta, bukan apa. Saya pengen cari ketenangan aja, ketenangan batin ya. Terus untuk saya sholat, untuk saya apa namanya bisa berdialog langsung gitu sama Tuhan, biar hidup saya tenang, itu aja yang saya cari. Kasih damai itu yang saya cari. Nah, itu udah saya temukan, udah saya temuin. Nah, itu satu kali itu kakak saya dikasih apa namanya, dia memberi saya ya, mungkin dia dipakai Tuhan ya. Ada di, kalau nggak salah ada di ayat berapa Amsal ya. Saya kayaknya itu cocok saya baca yang saya bilang, jika Tuhan berkenan pada jalan seseorang, maka musuhmu pun akan didamaikannya pada dia. Kalau nggak salah kayak begitu bunyinya ya di Alkitab ya, kayak begitu. Nah itulah kakak saya ngasih saya kayak begitu. Saya minta sama Tuhan langsung, Tuhan nggak kasih, minta 1 dikasih 10 bahkan 100. Sepertinya Tuhan Yesus baik ya. Kita minta, jadi hidup saya sekarang hari-hari cuma sama Tuhan Yesus aja, nggak apa banyak kejadian yang saya minta, nggak pernah nggak ini, pasti apa yang saya minta janji Tuhan iya dan amin, indah pada waktunya. Benar-benar saya itu hari-hari saya seperti itu sekarang ya. Saya mau apa gitu saya kasih lah, intinya. Saya anak saya benar-benar saya nggak makan, saya pernah ngalamin nggak punya nasi, nggak punya apa, malam mau makan nggak punya makanan, benar-benar saya ngalamin cuma nasi sepiring ya. Saya pikir buat anak saya yang sakit, saya mau ngasih makan dia sama telur ceplok 1. Tiba-tiba kakaknya yang 2 itu, anak saya yang 2, mah mau dong, lapar juga nih katanya gitu. Ya udah, saya nggak bisa ngomong apa-apa ya. Saya suapin itu anak saya bertiga. Dari sepiring itu paling dapat 2 suap ya makan ya. Dari selesai itu rasanya hati saya, ini anak saya gila ya, bisa lapar kayak begini. Saya bilang saya nggak punya apa-apa. Saya langsung cuci tangan, saya ambil kunci motor, saya pergi entah kemana, saya jalan aja. Pokoknya niat saya jalan. Di situ keluar rumah saya udah, Tuhan, anak saya lapar, Tuhan tolong beri saya makan, butuh anak-anak, Tuhan berkati aku Bapak, ampuni aku Tuhan, jangan bikin anakku kelaparan Tuhan. Saya berdoa sepanjang jalan saya naik motor itu, saya benar-benar saya berdoa. Nggak tahu nggak, itu pas 1 jam lah dari situ saya dapat berkat. Pulang itu motor saya bisa penuh. Saya datanglah ke salah satu teman saya dan manggil saya, ngundang saya gitu ya. Saya pokoknya dapat makanan lah, intinya saya dapat makanan. Ada orang pesta kawin, nggak ada yang datang, tamu. Saya disuruh bawa itu makanan semua. Jadi motor saya penuh makanan. Saya pulang, saya suruh nih anak saya panggil teman-teman pada ngobrol, ini makan, barusan kamu nggak makan ya, saya bilang makan, bahkan saya bisa kasih ke tetangga. Coba bayangin, baru 1 jam yang tadi masih mau saya makan sore, saya nggak punya nasi, saya cuma punya sepiring nasi, itu pun nggak ada sepiring ya, saya suapin anak saya bertiga. Saya keluar rumah, saya mohon sama Tuhan, saya pulang, saya bawa itu makanan. Bukan orang pesta ulang tahun, orang pesta kawin. Jadi saya suruh dibawa pulang itu orang pesta kawin, nggak ada yang datang, teman saya nggak ada yang datang, pesta tamu nggak ada yang datang. Jadi makanan tuh saya disuruh bawa itu semuanya, katanya. Nggak, saya juga nggak ngerti ya, nggak mungkin lah saya bawa semuanya ya. Tapi karena banyaknya itu saya bawa lah sepanji-panji semua. Tahu pesta kawin kan ada inilah makanan, ada
nasi goreng, apa rendang, apa semua, ayam goreng, apa semua, sampai buah, apa semua. Itu, coba, begitulah kemurahan Tuhan ya. Itu saya kadang nggak bisa ini. Jadi hari-hari saya itu aja, cuman bicara aja langsung sama Tuhan, mau apa pasti Tuhan kabul. Tuhan, kadang Tuhan saya mau ini, saya bilang, Tuhan saya mau itu, saya kalau ini begini saya mau Tuhan. Kejadian semua apa kejadian, hari-hari saya kejadian. Benar, kalau saya mau cerita, ya cerita saya sebetulnya ya itu cuma recehan ya, banyak, tapi saya apa namanya, sukacita aja, saya senang. Karena apa? Yang cerita saya ini bukannya saya sesama manusia, karena saya berhubungan langsung sama Tuhan Yesus ya. Saya bicara langsung. Emang cerita saya mungkin murahan ya, duit 10.000, 20.000 itu, tapi ini saya berdialog langsung sama Tuhan. Pernah satu saat saya apa namanya punya duit 10.000, saya mau makan, saya bingung, coba uang 10.000 buat makan apa ya, bisa dapat apa. Saya keluar rumah itu, anak saya nggak kerja, saya keluar rumah, saya bingung mau ke kiri apa ke kanan, mau beli apa. Biasanya yang tukang jualan sayur adanya di kiri biasanya ya, tapi waktu itu saya punya rasa, saya bilang saya nggak mau ke kiri, saya mau arah kanan gitu, saya bilang. Saya cuma berucap begitu. Barangkali ada berkat lagi yang Tuhan beri buat saya mau ke kanan aja Tuhan, saya bilang. Semoga ada apa di sana. Benerlah begitu, dari sana ada aja, saya dapat uang, saya dapat makanan, saya dapat apa semua, dari buah, sayur, apa ini. Jadi saya nggak perlu beli, uang saya masih utuh. Bahkan saya dapat uang, ya saya ketemu teman saya dikasih, saya ada uang, saya dikasih ini ya, dia minta tolong saya waktu itu, saya suruh kemana ya, saya dikasih uang, saya dikasih sayur, dikasih apa semua, makanan matang apa semua, ya kayak begitu. Ya begitu cerita saya ya, seperti itu. Banyaklah hal seperti itu ya. Nggak apa-apa, saya nggak malu ceritanya, nggak malu. Karena saya merasa apa yang saya jalanin itu, saya berdialog langsung ya. Itulah kemurahan Tuhan ya. Begitu, gimana Pak? Karena yang dibilang Tuhan Yesus itu hidup, karena dia menjawab apa yang kita minta, pasti dijawab, pasti dikabulkan. Itu aja yang saya rasain. Hari-hari saya seperti itu. Bahkan pernah anak saya waktu itu ini ya, mau kerja, dia udah kayak stres ya, udah ini, saya sendiri malah jadi ketakutan ngelihat dia tuh udah nangisnya yang udah ingusnya meler, sampai dia bilang nggak kuat deh mah, mau mati aja katanya gitu. Nggak ada yang kerja, mau makan nggak bisa, apa nggak bisa katanya gitu. Ya saya namanya mamanya nggak harus nguatin ya, lebih menguatkannya. Saya bilang nggak usah takut, saya bilang jangan kayak gitu, kamu nggak boleh putus asa, saya bilang nggak boleh putus asa, kamu harus ini. Rupanya dia tuh pernah bikin lamaran, dapat panggilan, ditelepon nggak diangkat sama dia karena dia asik main game ya, jadi dia merasa gagal lah, artinya nyesel gitu ya. Saya cuma bilang sama dia, nggak usah dipikirin, saya bilang gitu, itu bukan tempat kamu, saya bilang nggak usah. Saya sambil urapin dia, nggak usah, nanti pasti ada waktu Tuhan, nanti Tuhan Yesus baik, percaya sama mama, saya bilang percaya, kamu percaya sama Tuhan Yesus, pasti kamu akan diberi yang lebih dari yang itu bukan tempat kamu, saya bilang bukan tempat kamu, percaya ya mama ya, nanti Tuhan pasti beri. Saya doain anak saya, Tuhan mudahkan anakku untuk langkahnya, untuk apa, saya bilang mencari pekerjaan, mudahkan dia Bapak, berikan dia pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya Bapak. Itu cuma 1 minggu dapat pekerjaan, aduh,
bersyukur, saya bersyukur. Udah, yang dia senang, yang dia apa, sampai sekarang ini bagus, benar-benar dia dapat kerjaan ya. Itulah baiknya Tuhan Yesus ya, kayak begitu ya. Apa yang saya minta pasti dia kabulkan. Itu aja yang saya alami. Banyak hal-hal yang saya ini ya, intinya saya hari-hari cuma mohon berdoa. Kita nggak usah bagaimana, Tuhan tahu. Kita dalam hati aja belum keluar, Tuhan udah tahu apa yang kita inginin, udah tahu. Itu hari-hari saya cuma begitu aja. Banyak hal-hal yang saya alami terjadi yang kayak gitu, bener. Ya saya merasa bersyukur, saya merasa di usia saya yang udah nggak muda lagi ya, udah ini saya kan Tuhan Yesus bilang bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi saya merasa bangga karena apa? Saya menjadi umat pilihan Tuhan Yesus, itu saya bangga. Saya bangga dan saya alamin saya sekarang. Dan setiap doa saya pun selalu berharap ya supaya anak-anak saya dijamah, kakak semua. Saya berharap itu aja. Karena saya udah yang merasakan ya bagaimana baiknya, bagaimana saya merasa damai semua. Kita dikasih kepandaian, dikasih semua itu yang saya alamin. Dan itu bukan bohong, karena Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup. Dia bisa langsung menjawab apa yang kita mau. Dia bisa menjawab apa yang kita minta. Bukan saya bagaimana ya, seperti yang dulu saya sholat ini tuh ya, itu karena saya jenuh aja. Nggak ada jawaban sama sekali, Bahkan saya sampai stres pernah. Sakingan saya nggak ada suami, nggak ada ini ya, anak saya masih kecil, sampai itu bingung. Intinya seperti itu. Yaitu Pak Yusuf, saya rasanya cukup. Saya serahin lagi kembali. Oke. Puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Amin. Ya, di dalam Tuhan Yesus kita memiliki Tuhan yang jelas. Kita memiliki Tuhan yang nyata. Apa yang nyata? Kasih-Nya, kuasa-Nya, dan kita mengalami secara langsung. Kita berinteraksi secara langsung dengan Tuhan. Ya, kalau kita tidak berinteraksi secara langsung, maka sungguh disayangkan kita sebagai manusia, tapi tidak mengalami Tuhan. Ya, Tuhan itu adalah pribadi yang sangat dekat dengan manusia. Kita perhatikan analoginya di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita menciptakan sesuatu, pasti yang paling dekat dengan kita, kalau manusia menciptakan sesuatu, yang paling dekat dengan hasil ciptaannya adalah penciptanya. Ya. Jadi begitu juga dengan Tuhan. Tuhan menciptakan kita, tentunya Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Nah, bagaimana mungkin kok Tuhan itu seperti kayak makhluk aneh yang tidak bisa diketahui, tidak bisa dideteksi, tidak bisa sesuatu yang sepertinya kayaknya sangat jauh sekali, ya, tidak bisa bersekutu dengan manusia. Ini kan sangat rugi kalau kita tidak bisa bersekutu dengan Tuhan, tidak bisa merasakan Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu kebenaran? Bagaimana kita bisa tahu surga? Bagaimana kita bisa tahu tentang kekudusan? Bagaimana kita bisa tahu ajarannya yang benar kalau kita tidak dekat dengan Dia yang benar, dengan Tuhan, dengan pencipta kita? Jadi apa yang dialami oleh Ibu Yeti Aryani itu adalah sebuah peneguhan buat kita semua, buat teman-teman yang ada di dalam link ini, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang nyata. Tuhan Yesus bukan bukan hanya Tuhannya orang Kristen, tapi semua manusia kalau kita mau buka hati, kalau kita mau percaya, kalau kita mau datang dan mencari Tuhan, ya. Tapi kalau kita terus membatasi Tuhan
dengan pola pikir kita, karena kita merasa dalam pikiran kita ini ada kebenaran, karena kita kan selalu mana mungkin, tidak mungkin, mana mungkin, tidak mungkin, mana mungkin. Yeah. Nah, itu artinya tanpa disadari oleh banyak orang, mereka sedang mempertuhankan pikirannya, karena mereka menganggap pikiran mereka lah yang benar. Ya, Tuhan tidak benar. Cara Tuhan itu tidak benar. Kalau Tuhan menjadi manusia itu tidak benar. Ya, apalagi Tuhan digantung, dipalang, digantung di salib. Masa ada Tuhan begitu? Nah, itu kan menurut pikiran manusia. Ya, Tuhan yang benar adalah Tuhan yang memang benar-benar bisa menyatakan kasih-Nya. Menyatakan kebaikannya. Tuhan yang benar bukan Tuhan yang menyatakan emosionalnya, ya. Kalau dia ditinggalkan terus kemudian dia emosi, dia marah-marah, dia suruh pengikut yang lain untuk sikat itu, ya meninggalkan aku. Itu bukan Tuhan yang benar, ya. Tuhan yang benar sekalipun ditinggalkan, tetap kasih-Nya yang diulurkan. Ya, sekalipun orang mungkin menghina Tuhan, tetap Tuhan baik, Tuhan mengasihi. Karena Tuhan yang benar, kasih-Nya tidak pernah berubah. Dia lautan kasih, dia lautan cinta, dia lautan kebaikan, yang terus ingin berbuat baik buat manusia. Oke teman-teman, kita cukupkan dulu sampai di sini karena kondisi waktu yang terbatas. Kita akan berjumpa di program selanjutnya. Terima kasih buat semuanya, buat teman-teman yang sudah bergabung. Doa kami buat Anda semua, Tuhan sumber kehidupan, Tuhan Yesus sumber kebaikan, menyinari setiap kita dengan kasih-Nya, sehingga kita bisa diselamatkan dari dunia yang sangat jahat ini. Amin. Dan terima kasih buat Ibu Yeti Aryani yang sudah menjadi berkat buat kita semua. Dan bagi Anda yang ingin memberkati narasumber, silakan ke layar deskripsi, ya. Anda bisa salurkan persembahan Anda di bawah layar deskripsi ada rekening. Oke. Terima kasih buat semuanya, terima kasih buat Ibu Yeti. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. Salam kemenangan. Amin.